salam jumpa bersama saya Anita. Saat ini saya sedang berada bersama seorang perempuan cantik, Kak Beatrix Yunarti Manehat. Hai. Perempuan cantik yang berada di samping saya ini adalah seorang perempuan yang cerdas, yang memiliki hati yang begitu terarah pada kebaikan. Puji Tuhan ya. Nah, pada kesempatan ini saya penasaran dengan panggilannya apa ini dulu? Oh iya, saya bisa dipanggil Beatrix. Oh, Kak Beatrix. Jadi Kak Beatrix ini masih muda, tapi sudah menjadi pendiri dari Beatrix Yunarti Manehat Foundation. Puji Tuhan. Iya, iya. Nah, saya ingin memuaskan rasa penasaran saya. Oke. Sebenarnya ini foundation ini bergerak di bidang apa dan kenapa Kak buat foundation ini? Oke, pertama-tama terima kasih banyak Kakak Anita sudah berusaha melihat hal-hal kecil yang kemudian kami buat di Beatrix Yunarti Manehat Foundation, atau yang kemudian kita juga akrab disebut dengan BIM Foundation. Oh, BIM Foundation. BIM Foundation ini sendiri puji Tuhan didirikan sejak tahun 2014 pada tanggal 14 Desember tahun 2014 dengan 3 fokus utama, yaitu bergerak di program pendidikan, program sosial, dan juga program lingkungan. Biasa ya Kak. Nah, selanjutnya latar belakang kita, kenapa kita mendirikan yayasan ini atau foundation ini sendiri, karena kita ingin, fokus kita ini kan di daerah NTT ya, daerah timur. Kita ingin banyak anak NTT bisa melanjutkan pendidikan tinggi mereka tanpa mereka takut akan kekurangan biaya. Oh ya, kita tahu bersama kalau mau melanjutkan studi itu butuh biaya yang tidak sedikit ya Kak. Sedikit ya. Jadi kita berusaha, dari kita punya 6 program kerja. Program kerja unggulan kita itu adalah mencarikan beasiswa S1 bagi teman-teman NTT yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 gitu. Sehingga kemudian banyak anak NTT bisa melanjutkan pendidikan tinggi, dan akhirnya ketika mereka pulang, mereka bisa berkontribusi untuk pembangunan NTT itu sendiri. Yes. Nah, kalau dilihat ini sangat mulia ya. Ya, apalagi Kak Beatrix yang masih begitu muda tapi sudah punya concern di bidang pendidikan ini, lingkungan dan sosial lainnya. Kira-kira hal apa yang membuat akhirnya Kak Beatrix ingin membuat yayasan ini? Tentu saja ada latar belakangnya kan Kak? Yes, betul sekali. Kira-kira saya boleh tahu tidak? Oh, boleh nggak ya? Oke. Jadi begini, ini sebenarnya foundation ini didirikan karena latar belakang pribadi, punya pengalaman pribadi. Kita merasakan bahwa ketika seseorang itu tidak mampu mendapatkan pendidikan secara layak, maka kemudian mereka akan memiliki rasa minder, malu, yang kemudian berefek pada kehidupan mereka di masa depan. Nah, dulu ketika saya lulus SMA, itu kebetulan ayah saya sakit. Nah, Tuhan kasih cobaan, ayah saya sakit, dan itu 2 tahun saya tidak bisa melanjutkan pendidikan saya ke level S1. Nah, di 2 tahun itulah Tuhan kasih saya pelajaran bahwa kalau misalnya kita tidak mendapatkan pendidikan tinggi, kita tidak tahu ini kita mau buat apa ke depannya. Yang kedua, kita mau bertemu orang itu kita malu. Pertanyaan paling percaya diri. Kita mau jawab pertanyaan orang kuliah di mana. Nah, itu paling memalukan karena kita tidak punya jawaban untuk pertanyaan itu. Nah, pengalaman-pengalaman kecil inilah yang kemudian membuat saya berpikir bahwa puji Tuhan, jika saya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk sekolah dan kemudian saya bisa membangun relasi, saya ingin membantu orang lain supaya orang lain nanti tidak boleh merasa terpuruk. Minimal mereka dengan sekolah, dengan mendapatkan pendidikan, mereka kemudian bisa tahu apa yang bisa mereka lakukan ke depan untuk kehidupan mereka. Mereka bisa survive, bukan untuk diri mereka saja, tapi untuk keluarga dan juga untuk negaranya. Luar biasa ya Kak, dari habis gelap terbitlah terang. Jalan-jalan Tuhan memang sudah luar biasa. Nah, tadi dikatakan bahwa yayasan ini juga bergerak di bidang lingkungan dan sosial. Kira-kira seperti apa itu Kak? Oke. Mungkin pertama-tama saya jelaskan terlebih dahulu program kerja kita ya. Jadi dari 3 program utama kita punya pendidikan, sosial, dan juga lingkungan. Spesifik 3 program ini dijabarkan lagi dalam 6 program kerja turunan.
Program kerja yang pertama itu kita sebut sebagai program pendidikan. Ini yang spesifik mencarikan beasiswa S1 bagi teman-teman NTT yang ingin melanjutkan pendidikan ke S1. Program kita yang kedua itu kita sebutnya sebagai info beasiswa. Nah, info beasiswa ini sendiri masih terkait dengan pendidikan, yaitu kita membuatkan semacam grup WhatsApp. Anak-anaknya kita kumpulkan di dalam satu grup WhatsApp dan secara kontinu kita memberikan informasi beasiswa dari SD sampai S3. Gitu. Selanjutnya kita punya di program pendidikan juga, kita punya yang namanya BIM Talk. Ini secara kontinu kita menghadirkan para awardee atau orang-orang yang sudah mendapatkan scholarship untuk sharing bagaimana strategi untuk mendapatkan scholarship, baik secara online maupun secara offline. Selanjutnya untuk sosialnya kita punya program yang namanya aksi sosial. Aksi sosial ini secara kontinu pula kita mendatangi, mohon maaf teman-teman di panti asuhan atau teman-teman yang kemudian difabel atau kurang beruntung. Secara berkala kita memberikan bantuan, tapi umumnya bantuan kita berupa baju, buku untuk peningkatan kapasitas kemampuan mereka dari segi keilmuan. Terus kita juga punya yang namanya aksi nyata. Aksi nyata itu kita mendata paut-paut khususnya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mendata kebutuhan mereka itu apa aja. Misalnya mainan anak-anak kah, buku kah, pajangan dinding kah, komputer kah. Kemudian kita carikan donatur dan kita ngasih mereka kebutuhan itu sekali lagi untuk meningkatkan kapasitas mereka. Dan terakhir kita punya yang namanya rumah baca. Nah, rumah baca ini puji Tuhan sejauh ini dari 2018. Jadi kalau programnya kita berdiri dari 2014, tapi khusus rumah baca itu kita baru mulainya di 2018. Sampai sekarang kita sudah punya 7 di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi NTT. Nah, itu kita coba memfasilitasi dari programnya apa. Terus selanjutnya mentornya siapa, fasilitas anak-anak, buku, komputer dan sebagainya kita coba fasilitasi. Sampai komputer ya Kak? Puji Tuhan, Luar ada biasa. donaturnya. Nah, dan lingkungan, kebetulan kita di tahun 2021 baru bergerak ke lingkungan. Nah, itu kita bekerja sama salah satu organisasi internasional namanya Women Earth Alliance, perempuan penggerak bumi. Nah, mereka itu dari United States, Amerika Serikat, dan memang mereka berfokus kepada lingkungan. Maka sekarang siapapun yang mau mendapatkan beasiswa dari donatur kita, mereka harus menanam pohon dan menabung sampah plastik, gitu. Atau di rumah baca kita, siapa yang mau mengajukan bantuan buku dari kita, bantuan komputer dari kita, atau anak-anak yang belajar di rumah baca kita, mereka harus menanam, mereka harus menabung sampah untuk membantu menjaga keamanan kesejahteraan bumi sebagai rumah kita. Iya ya Kak, luar biasa. Jadi sebelum mendapatkan apa yang diinginkan, mereka juga harus berusaha supaya tahu bertanggung jawab ya Kak. Yes. Iya. Nah, dari sekian banyak program ini yang begitu luar biasa, kira-kira Kak Beatrix pernah menghadapi kendala apa? Kan banyak sekali kan programnya, dan ini bukan hanya berhubungan dengan 1-2 orang saja, tapi banyak orang, banyak kepala. Jadi hal apa yang paling berkesan misalnya? Kendala apa yang paling berkesan? Sure, oke. Yang pertama juga perlu dipahami bahwa saya tidak menjalankan ini sendirian. Kita punya kelompok, punya tim yang kita sebut sebagai super team. Yang kemudian kita punya 7 orang saja, Angka sempurna. ya, kita punya 7 orang yang kemudian saling berkoordinasi, berkolaborasi untuk ini. Nah, tantangan paling besar itu adalah apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik bagi orang lain. Hal paling sederhana misalnya Kak, apalagi anak-anak ya, rumah baca kita kan spesifik kita fokuskan untuk latihan membaca, menulis, public speaking untuk anak-anak SD sampai SMP. Nah, mengumpulkan anak-anak untuk belajar ini kan bukan hal yang gampang. Menurut kita, anak-anak harus belajar supaya mereka pintar. Sedangkan anak-anak belum merasa bahwa belajar itu perlu. Iya, belajar itu bukan sebuah kebutuhan primer. Yes, nah itu. Jadi mau membuat anak-anak aktif secara kontinu datang itu tuh sangat susah. Dia ke hal lain selain dari anak-anak, orang tua. Oh iya. Nah, di tempat kita itu kan tidak semua dalam tanda kutip adalah orang berada ya. Iya. Dan juga kita kan di rumah tuh kadang-kadang pulang dari sekolah kita harus nyuci piring, Iya, nyuci baju, harus melakukan pekerjaan rumah untuk membantu orang tua. Nah, jadi kadang-kadang ada orang tua yang protes. Dia kan sudah belajar di sekolah, kenapa Iya. sore dia pulang dia harus belajar lagi ke rumah baca. Nah,
membangun kesadaran ini di anaknya, kesadaran belajar membaca, menulis, kemampuan belajar, dan juga membuat orang tua paham bahwa mereka perlu belajar tambahan. Ini merupakan salah satu tantangan yang lumayan besar. Iya, ini benar ya Kak. Yes. Ya, terus tantangan lain misalnya terkait pendanaan. Misalnya kita biasanya satu semester itu kita, puji Tuhan, ada 10 sampai 20 orang yang kita sekolahkan. Nah, dan dana dari donatur itu kan bukanlah dana yang kecil, terutama kuliahnya kan 4 tahun kita biayai. Nah, tanggung jawab kepercayaan itu yang mungkin sangat berat untuk harus kita jaga. Iya, apalagi ini berhubungan dengan uang, sangat sensitif ya Kak. Sensitif, terus menjaga anak-anak di usia, kadang-kadang anak-anak kuliah itu kan, mohon maaf ya, mereka belum stabil berpikir, masih pencarian identitas. Jadi kadang kita harus melihat apakah gaya berpacaran yang sehat atau tidak. Kita membawa anak orang untuk berkuliah di suatu tempat, menjamin mereka aman atau tidak. Nah, mungkin itu adalah tantangan. Iya, kontrol ya. Hal itu sangat berat. Sangat berat. Nah, sharing sedikit, kami juga di Manado ada komunitas namanya komunitas dinding, sama komunitas belajar, tetapi ini hanya dikhususkan untuk anak-anak yang tinggal di pasar. Jadi di Manado ada pasar yang cukup besar, dan anak-anak di sekitar pasar itu kebanyakan dari mereka tidak sekolah. Tidak sekolah karena pertama memang faktor ekonomi, dan yang kedua karena orang tua belum memiliki kesadaran bahwa belajar itu penting bagi mereka. Ketika anak sudah bisa menghasilkan uang, itu lebih penting. Iya. Jadi hal yang sama dengan Beatrix alami ketika mau ajak jemput anak-anak, ada yang orang tua langsung marah ke kakak-kakak pembina bahwa anak ini mau bekerja di pasar, angkat barang apa, jadi tidak boleh sekolah, tidak boleh pergi belajar. Atau ada anak yang dia kerja kemudian singgah mampir ke tempat belajar. Ketika pulang dia takut, jadi kakak harus antar. Iya, tidak sekedar dimarah tapi sampai dipukul karena tidak diizinkan untuk belajar. Iya, karena si anak tidak bekerja, orang tua tidak mendapatkan penghasilan tambahan. Iya, luar biasa ya. Tantangan sangat besar. Nah, kemudian Kak, harapannya ke depan bagaimana kira-kira? Ini kan sudah sangat lama ya Pak, dari 2014 sampai saat ini. Harapan kedepannya kira-kira Kak Beatrix mau ada capaian apa lagi? Tentu seumur hidup kita masih akan terus berproses, dan selamanya tentu yayasan ini juga akan terus berproses. Maka kedepannya tentu kita sangat berharap kita lebih berdampak. Jadi kita punya slogan itu adalah karya dan kontribusi untuk negeri, gitu ya, dan ingin menghasilkan orang yang tidak hanya pintar secara intelektual tetapi memiliki kesadaran untuk peduli dan kepada manusia dan juga kepada lingkungan itu tadi. Maka ya, semoga nilai-nilai ini kemudian kita sendiri bisa menerapkan dan juga bisa berkontribusi lebih banyak untuk Indonesia. Amin. Dan semoga banyak orang yang semakin tertarik, bukan hanya sekedar memberi dalam bentuk materi, tetapi dukungan moral dan juga mau memberi diri untuk bergabung ya. Sehingga mudah-mudahan yayasan ini bisa berkembang, tidak hanya saja di NTT, mungkin bisa menyebar ke daerah-daerah yang lebih luas lagi ya. Siap. Nah, ini itu sangat menginspirasi nih, masih muda tapi pikirannya sudah sangat sudah sangat berkembang, sudah sangat jauh di depan dari anak-anak muda yang mungkin yang lebih usianya lebih dewasa dari Kak Beatrix, tapi masih lebih memilih untuk main sosial media, TikTok mungkin atau games. Nah, kira-kira untuk kalau ada anak-anak muda yang menonton, mudah-mudahan kira-kira ada pesan khusus tidak untuk teman-teman kita yang ada di luar sana? Jadi teman-teman kita semua itu punya talenta. Artinya Tuhan memberikan kita, kehadiran kita di dunia ini tuh punya maksud, punya rencana, dan kita semua dikasih talenta. Silakan masing-masing menemukan nilai dirinya sendiri-sendiri. Kalau kita di ekonomi, mungkin yang belajar akuntansi, manajemen, mereka paham bagaimana melakukan yang namanya analisis SWOT. Jadi mengetahui kelebihanmu apa, kekuranganmu apa, tantangan dan peluangmu apa. Mungkin dimulai dari itu saja dulu. Menganalisis kemampuanmu apa, kekuranganmu apa, minimal kamu berkontribusi untuk kebaikan dirimu. Nah, dari dalam diri, setelah kamu baik dengan dirimu, terus kamu bisa berdampak untuk orang lain.
Dan satu lagi, melakukan kegiatan sosial itu selalu diingat, hilangkan atau hindari keinginan untuk mendapatkan uang atau terkenal. Itu tidak boleh, oke? Dan juga jangan mendefinisikan bahwa membantu orang itu berarti saya harus ngasih orang 1 juta, saya harus ngasih orang 2 juta. Nah, hal-hal ini yang kadang membuat kita terbatas untuk membantu orang. Tetapi mulailah dari apa yang kamu miliki. Kalau kamu bisa baca, ya sudah, datang dan ajari teman-teman yang memang mau membaca. Kalau memang kamu bisa public speaking yang baik, datang dan ajari mereka. Jadi kenali nilai dirimu, kemudian lakukan dari hal-hal kecil yang puji Tuhan kemudian bisa bermanfaat bagi dirimu, lingkungan, dan puji Tuhan memuliakan nama Tuhan. Amin. Semoga wejangan Puji pesan Tuhan. ini bukan hanya membawa dampak bagi kaum muda yang menonton, tapi juga untuk diri saya sendiri. Puji Tuhan. Semoga dari saya juga bisa berkaca dari pengalaman dan segala prestasi Kak Beatrix, mau upgrade diri dan mau memberikan apa saja yang saya miliki ya. Puji Tuhan. Ya baiklah Kak Beatrix, terima kasih untuk waktunya, untuk sharingnya. Semoga segala sesuatu yang Kak Beatrix lakukan bersama tim menjadi berkat untuk banyak orang dan terus berkarya ya Kak. Yes, okay. Terima kasih, mohon maaf juga teman-teman bisa mengikuti seluruh kegiatan kami di Beatrix Winardi Maniar Foundation, ada di Instagram kami. Teman-teman juga bisa lihat perkembangan kegiatan kami di YouTube kami, Nadi TV. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak, nanti di subscribe ya Kak. Terima kasih. Yes. Oke guys, sampai di sini perbincangan kita. Kalau masih mau kepo, bisa langsung ke Instagram dan ke YouTube channel. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.